inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia pada firman Tuhan. Saya persilakan Ibu Gembala. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selama. Inilah yang ku punya, inilah yang ku mari punya, berikan yang terbaik dari hati hati kita. sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, pada hari ini kami mau sama-sama dulu bersyukur. Karena tepat di hari ini adalah ke-23 tahun gereja kami Tuhan. Terima kasih Engkau tetap Tuhan Yesus menjadi gembala agung dan terus mengembalakan kami hingga tahun ke-23. Untuk itu di kesempatan hari ini izinkan kami membawa syukur kami. Kami membawa persembahan terima kasih kami Tuhan. Ini hidup kami. Kami mau menghamba kepadamu bukan karena Engkau gila akan jabatan. Bukan Engkau haus untuk dilayani Tuhan. Namun inilah terima kasih kami Tuhan. Karena bagi kami apapun yang kami buat saat ini ketika kami ada dalam dunia adalah sebuah ketaatan kami seperti hamba di hadapan-Mu Tuhan. Kami hanya melakukan apa yang Tuhan mau. Namun kami tahu status kami dan segala fasilitas kami, kapasitas kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan. Untuk itu pada hari ini, izinkan kami di 23 tahun kami untuk mendengarkan Bapa kami mengajar kami. Pakai hamba-Mu, Ibu Gembala Tuhan, hamba Tuhan. Untuk menyampaikan segala kehendak-Mu. Untuk apa yang akan kami lakukan ke depan Tuhan di tahun ke-23 dan seterusnya. Sehingga kami rindu, kami menjadi gereja yang berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, kata bersama dengan iman. Amin. Shalom. Silakan duduk saudara. Happy birthday buat GBI KKA ke-23 tahun. Happy birthday buat kita semua. Amin. Berikan dulu tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Oh haleluya ya saudara. Satu anugerah bagi Tuhan ya. Dari Tuhan untuk kita GBI KKA. Di mana Tuhan tetap berjalan bersama kita sebagai seorang gembala atas kita. Siapapun yang Tuhan izinkan, kali ini saya, ya, waktu dulu Bapak, kali ini saya ada di depan, ya. Yang pasti gereja Tuhan sedang berjalan di dalam pengembalaannya Tuhan. Amin. Dan yang pasti ketika ada Tuhan hadir, di situ pasti ada saudara. Amin. Saya juga berterima kasih buat special event yang telah menyelenggarakan acara kemarin HUT ya GBI KKA ke-23 tahun di Ancol yang berjalan dengan sangat baik dan sukses. Berikan tepuk tangan. Terima kasih Bu Lola dan tim ya, dan terima kasih untuk semua partisipasi dari seluruh jemaat ya. Ada yang mengorbankan dana ya, memberikan tenaganya, memberikan waktunya, semua kita terlibat. Wow, luar biasa saudara. Amin. Ini bukan sekedar kita pingin bikin perayaan, apalah arti perayaan itu saudara. Kalau mau dipikir kita gereja kita lagi merintis kok malah keluar-keluar duit sih. Kan orang pasti selalu berpikir begitu ya, kan gereja kita lagi dalam kekurangan, kenapa keluar-keluar duit buat percuma? Bukan. Itu adalah satu
respon kita, ya, satu apresiasi kita kepada Tuhan. Amin. Yang sudah menyertai sehingga kita bersukacita bersama, ya. Di sana ada ibu-ibunya luar biasa, saudara, ya. Ibu-ibu kita ini super aktif, ya. Ya, tapi percayalah saudara, kalau ibu-ibunya seaktif ini gereja nggak akan pernah berhenti rodanya. Amin. Akan terus melaju. Kalau ibu-ibu ditahan-tahan, nggak boleh joget-joget, nggak boleh ngobrol, nggak jadi apa-apa. Pernah ingat kan ilustrasi yang diberikan sama Bapak Gembala lalu, ya, di mana ada sebuah perusahaan yang bosnya baru gitu, ya. Terus dia melihat nih ibu-ibu nih sambil kerja ngobrol terus, ya. Ngobrol terus, akhirnya dia buat peraturan mulai Senin tidak ada yang mengobrol. Ya, selama jam kerja karyawan satu dengan yang lain dilarang sama sekali mengobrol, tidak boleh mengobrol. Dan akhirnya, ya, 1 bulan berjalan dan hasil produksinya menurun drastis. Gitu, ya. Hasilnya menurun drastis. Kenapa? Karena ibu-ibunya tidak lagi produktif. Ya. Kerja tetap, tetapi nggak lagi produktif. Karena apa? Yang jadi, nah ini, ya, yang menjadi sumber energinya yang membuat ibu-ibu ini menjadi kreatif, inovatif, ya, dan semakin energik. Ternyata apa? Waktu untuk bisa mengeluarkan, ya, energinya, ya, supaya ada kayak seperti sirkulasi, ya, atau apa yang ada masuk, ada keluar, ada masuk, ada keluar. Kalau dipendem terus susah, saudara, ya. Dan akhirnya tidak jadi produktif gitu, ya. Dan akhirnya perusahaan mengkoreksi dan mengevaluasi dan mengkoreksi, akhirnya dibolehkan lagi dan akhirnya naik lagi. Tapi standar kebenarannya mengenai cerita ini saya belum tahu benar atau enggak. Ya, tapi kira-kira begitu, ya, yang disampaikan Bapak Gembala. Tapi yang pasti, saudara, bahwa itu adalah bagian daripada kehidupan kita manusia normal. Amin. Kita bersosialisasi satu dengan yang lainnya, jangan lihat itu ini duniawi banget sih. Ya, ini isinya acaranya GBKK dangdutan terus, ya, joget-joget terus, ibu-ibunya jalan-jalan di kapal, ya. Wah, padahal kita lagi menikmati kebersamaan kita. Amin. Itu satu reaksi kita bersukacita. Hidup WBI. Ya, amin, haleluya. Hati-hati loh saudara, di sini paling banyak WBI. Gitu, ya. Jemaat paling banyak di sini WBI. Jadi kalau bisa pegang WBI pasti jalan ini. Ya, kita harus sudah cerdas gitu, ya. Ya, puji Tuhan saudara. Memang kaum emak-emak, ya, buktinya sangat amat dibutuhkan, ya, oleh pemimpin-pemimpin kita yang nyalek maupun nyapres kemarin, ya. Karena memang kalau emak-emak itu memang selain aktif, ya, dia punya rasa empati dan apalagi, ya, beda sama cowok, saudara, beda sama laki-laki kalau membelanya. Biar salah dia bela, ya. Sama seperti perlakuannya terhadap anak-anak, ya kan? Biar anaknya salah selalu ada bahasa untuk tidak menyalahkan 100% anaknya, gitu, ya. Karena itulah ibu, saudara, ya. Nah, namun peran wanita ini sangat penting, ya. Pernah ada juga di zaman Yesus kan, kalau tidak ada Maria, maka pernikahan itu tidak lagi indah, saudara. Benar? Ya, karena ada Maria yang kepo tahu, dengar, habis kayaknya. Benar nggak? Tapi ini yang positif, saudara, positif, ya. Dengar, habis katanya. Dia datang ke Yesus. Nah, tapi kita di sini orang-orang yang rempong positif. Amin. Ketika kita dengar ada sesuatu di sini, kita coba sama-sama rembukan nih, kayaknya yang ini butuh banget nih. Kayak Victory kemarin, puji Tuhan tuh. Ya, ibu-ibunya lihat, aduh Bu, tangannya Victory kasihan loh Bu. Tangannya bengkak, mana saya lihat. Gitu, ya. Kan ini nggak ada yang nyampein sekali ke bapak-bapak yang nyampein. Yang ada ibu-ibu yang nyampein. Aduh Bu, sudah saya bilang Victory itu jangan pasang-pasang cincin. Sekarang nggak pasang kan ya Victory, ya? Hah? Enggak, ya? Dalam penyembuhan kan, ya? Jangan, ya. Kemarin akhirnya damkar turun tangan. Turun tangan akhirnya dipotong itu semua cincin-cincinnya. Wah, luar biasa. Biasanya kalau ada kebakaran damkar turun. Ini hanya untuk Victory, damkar turun tangan. Saudara, berikan tepuk tangan. Ya, jadi Victory tetap semangat, ya. Dan jaga tubuhnya yang adalah bait Allah dengan baik, ya, sehat. Jangan sampai sakit-sakit. Victory, waduh, Anda sangat dibutuhkan di gereja ini. Luar biasa. Tuhan masih butuh Victory, ya, untuk menjadi berkat. Haleluya. Ya, saudara, buktinya Victory ada di tahun ke-23 ini.
dan selalu semangat saya lihat ya. Walaupun tangannya sakit masih angkat bangku dan wah luar biasa. Kalau bukan karena cinta ini Victory sama Tuhan ya kan? Victory, kalau dia nggak cinta sama gereja ini mana mau dia. Orang lagi sakit kok tangannya gitu ya. Sangat masuk akal. Tapi berikan dulu tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan dan juga apresiasi buat Victory ya. Buat kita semuanya. Saudara, di tahun ke-23 ini yang pasti usia 23 itu sama seperti kemarin ada Pak Andre sempat singgung di ulang tahunnya Pak, happy birthday ya Pak. Ya kita semuanya mendoakan beliau juga di sana. Dan sebenarnya hari ini ya Pak, hari ini atau kemarin Pak? Tetap kemarin ya? Ulang tahunnya tetap kemarin ya Pak? Tanggal 3 besok. Ini Bapak mertuanya bilang besok ya. Ya seperti yang disampaikan Pak Andre bahwa usia 23 tahun ini kan orang yang sudah siap ya. Siap memasuki bahtera rumah tangga gitu. Kalau wanita kali Pak ya, kalau pria dibilang pernikahan dini. Stanley kemarin 23 tahun masih dibilang pernikahan dini. Terlalu muda untuk menikah katanya begitu ya. Memang kalau laki-laki mungkin butuh kematangan yang sangat dia. Mungkin harus usia di atas 25 tahun baru disebut matang ya gitu ya. Tapi kalau perempuan kira 23 sudah matang. Tapi kan kita ini mempelai wanitanya Tuhan Yesus. Amin. Di usia 23 tahun ini artinya semua alat reproduksi kita sudah siap untuk melahirkan anak ya, dan memang sudah bisa produktif gitu ya, sangat produktif. Ya, demikian juga yang pasti harapan Tuhan bagi gereja kita GBI KKA di tahun ke-23 ini, kita menjadi gereja yang produktif. Amin. Judul kita pada hari ini adalah gereja yang diberkati dan menjadi berkat. Amin. Kita tidak hanya puas dengan bagaimana orang bisa membawa berkatnya di gereja kita. Tidak. Ya, kita tahu bahwa Alkitab di dalam Perjanjian Baru menerangkan apa sih itu gereja. Dalam 1 Petrus dijelaskan ya, Petrus adalah rasul daripada Yesus ya, yang juga menjadi disebut sebagai satu batu karang bagi gereja berdiri ya di muka bumi ini. Bagi Petrus gereja ya di sini saya rangkum saja, bagi Petrus ini gereja adalah kumpulan dari orang-orang yang dipilih Tuhan untuk diselamatkan dan telah diubahkan oleh Tuhan. Amin. Jadi kumpulan kita semua ini yang ada di GBKK adalah kumpulan orang-orang yang sudah terpilih. Wow, luar biasa. Ingat saudara firman Tuhan yang katakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang telah memilih kamu. Jadi kita semua adalah pilihannya Tuhan. Amin. Kita dipilih untuk diselamatkan Tuhan. Dan di gereja ini kita dikumpulkan menjadi satu komunitas. Ya, komunitasnya Tuhan, orang-orang yang diselamatkan. Dan orang-orang yang telah diubahkan. Amin. Karena kalau tanpa perubahan dunia mau lihat apa? Apa bedanya dengan dunia saudara? Ya, dan apa kata Yesaya mengenai gereja? Cukup panjang, saya akan bacakan saja saudara, Yesaya 2 ayat 1 sampai 5. Ya. Inilah pekabaran tentang Yehuda dan Yerusalem yang diberikan Allah kepada Yesaya anak Amos. Pada masa depan, bukit tempat rumah Tuhan akan menjadi bukit yang tertinggi di atas segala bukit yang lain. Semua bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan mereka akan berkata, marilah kita pergi ke bukit Tuhan, ke rumah Allah Israel. Dia akan mengajar kita tentang kehendaknya dan kita akan mengikut jalan yang dipilihnya karena ajaran Tuhan berasal dari Yerusalem. Dari Sion dia berfirman kepada umatnya, dia akan menghakimi bangsa-bangsa dan menyelesaikan perselisihan mereka. Mereka akan menempa pedang menjadi bajak dan tombak menjadi pisau pemangkas. Bangsa-bangsa tidak lagi berperang dan tidak lagi bersiap untuk menyerang. Hai keturunan Yakub, marilah kita hidup dalam cahaya yang diberikan Tuhan. Amin. Gereja Tuhan harus menjadi ya pusat damai yang menentukan, berarti sesuatu yang menentukan. Amin. Bukan hanya di sekitar wilayah kita ini, wilayah saya lupa. Duren Sawit ya, Pondokopi, Jakarta Timur, bukan saja menentukan di sana, tapi akan menentukan bangsa dan juga bangsa-bangsa. Amin. Fungsi gereja di sini jelas ya, bahwa
komposisi gereja juga jelas bahwa adalah kumpulan orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan dan diubah. Dan fungsi gereja kemarin ya sudah diajarkan waktu kita lagi ibadah ya di Ancol sana bahwa ada 3 fungsi gereja. Gereja yang menjadi saksi ya, bersaksi, gereja yang menjadi ini ya, menjadi saksi, fungsi gereja ya, sebentar saya juga jadi lupa nih ya. Fungsi gereja kemarin ya. Menjadi apa? Menjadi saksi, gereja yang bersaksi, gereja yang memberkati, dan gereja yang melayani. Amin. Itu adalah 3 fungsi gereja. Tokoh-tokoh gereja kita merangkum 3 bagian ya, fungsi daripada gereja, melayani, bersaksi, dan melayani dan menjadi berkat ya, menjadi berkat. Hari ini Tuhan mengajarkan kita ya di tahun ke-23 ini bagaimana gereja kita akhirnya diberkati untuk memberkati. HMT banget ya ini ya, HMT banget ya ini ya. Memberkati dan terberkati ya, di mana kehidupan kita harus menjadi berkat ya. Fungsi gereja harus benar-benar menjadi berkat. Jadi kita tidak hanya pusing bagaimana orang bisa peduli sama gereja kita, tetapi gereja yang harus menjadi jawaban. Amin. Gereja yang menjadi jawaban bagi banyak orang. Dan saya percaya saudara, ketika kita tahu betul fungsi kita dengan baik dan tahu betul apa yang harus kita lakukan di tahun ke-23 ini ya saudara ya. Pesan Tuhan kepada kita ya, bagaimana akhirnya kita menjadi gereja yang memberkati ya, kita bisa sampai kepada destiny Allah. Bagaimana kita menjadi gereja yang memberkati atau menjadi berkat saudara. Kita akan lihat di sini saudara dalam Keluaran 33 ayat 15. Keluaran 33 15. Bagaimana kita bisa sampai ke destiny ya, yang Tuhan sudah siapkan bagi kita gereja, fungsi gereja. Yang pertama dalam Keluaran 33 ayat 15. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Amin. Musa tahu betul bahwa segala upaya penyelamatan untuk memerdekakan Israel dari tanah Mesir itu semuanya adalah pekerjaan Tuhan. Sehingga Musa selalu ya berdoa, dia selalu mengawali setiap aktivitasnya dalam rangka penyelamatan bangsa Israel keluar tanah Mesir. Dia selalu berkata, ya sampai ada lagunya ya, bila kau tak bersamaku, ku tak mau berjalan. Nah ya seperti itu saudara. Jadi penting sekali juga kita tahu, wah kalau bukan Tuhan yang ada di depan kita, kita tidak akan mungkin berhasil saudara. Amin. Mau upaya apapun kita punya skill yang banyak, kita punya link yang bertebaran. Percaya saudara, promosi itu milik Tuhan. Dan berkat itu diberikan Tuhan pada waktu tidur. Maksudnya bukan kita malas, tapi artinya gini, tugas kita kerja. Tugas kita itu produktif. Amin. Tugas kita itu rajin. Tugas kita itu. Selanjutnya berkat adalah dampaknya. Amin. Berkat itu adalah akibatnya. Tapi harus ada sebab sebelumnya. Nah penting sekali gereja Tuhan benar-benar memberikan tempat atau membuka jalan bagi Tuhan untuk Tuhan yang memimpin. Ingat waktu Yohanes Pembaptis, waktu zamannya Yesus turun itu disebut itulah tahun Mesias. Makanya disebut tahun Masehi atau disebut Mesia. Ya, Mesias, tahun penyelamatan. Jadi banyak orang Kristen nunggu-nunggu tahun keselamatan itu. Wah, tahun keselamatan sudah terjadi di zaman Yesus. Zaman anugerah itu sudah terjadi di zaman Yesus. Amin. Yesus yang menggantikan kita. Amin. Untuk itu yang pertama yang kita harus lakukan bagaimana kita sampai ke destiny kita. Ya, gereja yang Tuhan mau, gereja yang berkenan di hadapan Tuhan adalah gereja yang memberikan tempat bagi Tuhan untuk Tuhan memimpin kita.
Makanya ya tidak henti-henti Pak Wakil Gembala, Ibu Wakil Gembala, saya selalu bilang, baca Alkitab, doa di rumah. Itu wajib. Karena apa? Kita sedang memberikan tempat, silakan masuk Tuhan. Memimpin. Sama seperti Yohanes bilang, bukalah jalan bagi Tuhan. Ya, bukakanlah jalan bagi Tuhan. Ini waktunya Tuhan yang ada di depan kita untuk memimpin kita. Jadi pastikan di rumah-rumah kita saudara, di hidup kita, kita membuka jalan bagi Tuhan. Untuk Tuhan ada di depan kita. Kalau saudara nggak memberikan waktu buat Tuhan, tidak menyediakan waktu untuk Tuhan memimpin kita. Apa yang kita mau klaim dari Tuhan? Apanya? Waktu sakit, dalam nama Yesus sembuh. Cuma itu? Waktu besok harus bayar kontrakan gak ada uang, dalam nama Yesus. Betul, itu bisa. Tetapi iman itu bukan bicara nekat. Ya, iman itu adalah percaya sebelum melihat, betul. Tetapi dia ini bertumbuh. Jadi sudah sejauh mana imanmu? Karena kata Tuhan, Tuhan gambarkan gini, kalau kamu punya sebesar biji sesawi saja kamu dapat berkata. Nah, kamu dapat. Artinya Tuhan ingin mengingatkan bahwa iman itu sama seperti pohon yang bertumbuh. Di mana perlu respon kita atau kerjasama kita untuk menghidupkan itu iman. Amin. Sehingga apa? Sama seperti Musa ini ya berkata, kalau engkau yang tidak berjalan memimpin kami, kami tidak akan jalan. Kami nggak akan maju. Demikian juga gereja kita. Amin. Kita mau pastikan benar-benar kita sediakan jalan untuk Tuhan ada di depan kita. Bukan kita. Siapa saya? Ya, siapa kita semuanya? Gak akan bisa mengubah keadaan kita. Kata-kata positif kita hanya cukup buat kita. Ya, motivator, wah bertebaran di mana-mana. Ya, lihat IG banyak-banyak. Tiba-tiba kita nggak pernah kenal dia jadi motivator. Ya, kata-kata IG-nya kita ambil, ya kan? Ya video di Instagramnya kayaknya bagus nih, kita pasang gitu kan? Karena kata-kata, motivator banyak, tetapi inspirator sangat langka, saudara. Inspirator itu bukan hanya bisa menginspirasi banyak orang, tapi kehidupannya dilihat oleh semua orang menjadi inspirasi. Karena apa? Real. Apa yang dia sampaikan, dia ucapkan dan terbukti. Amin. Dan Yesus memang inspirator kita. Amin. Dia memang yang menjadi sumber inspirasi kita. Jadi izinkan Yesus yang ada di depan kita. Amin. Pastikan kita masuk dalam destininya dengan cara menyediakan tempat bagi Tuhan, saudara ya. Yang kedua, saudara, kita akan lihat di sini, saudara, bagaimana kita bisa ya masuk dalam destininya Tuhan. Kisah Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Kisah Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Ya. Saya akan bacakan atau kita sama-sama bacakan. Ya, kita baca 1, 2, 3. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dari segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan keperluannya masing-masing. Dengan bertekun dan bersehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati sambil memuji Tuhan. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Siapa saudara yang menambah? Tuhan. 1000 jiwa itu jadi nanti siapa yang akan tambahkan? Tuhan, saudara. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Wow, luar biasa saudara ya. Jadi pesan Tuhan di tahun kita ke-23 ini. Bagaimana 1000 jiwa itu kita akan menangkan. Kita harus satu roh. Amin. Kita harus satu hati. Karena apa? Kehancuran gereja dimulai dari perpecahan jemaat. Ingat nggak saudara? Selanjutnya terjadi perpecahan jemaat saudara.
Karena apa? Konfliknya mulai daripada pemimpin-pemimpinnya. Ya, Barnabas nggak sesuai dengan Rasul Paulus ya Pak ya. Di situ ceritanya Pak ya. Ya, konflik-konflik dan akhirnya itu yang membuat gereja menjadi terpecah Saudara. Padahal gereja mula-mula ya, mereka bersehati dan satu roh. Apa maksudnya satu roh? Bukan bicara kesukaannya Ibu Irke sama kesukaannya Ibu Jen, itu bukan satu roh. Satu roh yang dimaksud yang mengerjakan itu adalah Roh Kudus. Karena kita semuanya orang-orang yang berdoa, orang-orang yang melakukan kehendak Allah, orang-orang yang sama melakukan segala hal untuk Tuhan bukan untuk dia. Itu satu roh. Dan bersehati, bicara sehati, kita boleh beda suku, beda bahasa, beda juga karakter. Ya, beda juga karakter. Ya, dan juga beda hobi. Ya, dengan kelebihan masing-masing. Jadi nggak ada yang ini lebih sempurna daripada ini, nggak ada. Masing-masing punya passionnya masing-masing, punya kelebihannya masing-masing. Sehingga gereja menjadi satu komunitas yang saling melengkapi di dalam. Lihat di sini, tiap-tiap hari mereka memecahkan roti bersama. Ya, kepunyaan mereka menjadi kepunyaan bersama. Wah, dan ini yang sedang terjadi di gereja kita, Saudara. Amin. Siapa pelakunya? Anda semua. Luar biasa. Salut. Kita bisa melaksanakan kemarin itu semua karena ada yang mau berkorban. Ya, tapi ada juga yang niat, saya ingin berangkat tapi saya nggak punya. Paling berangkat apa sih? Apa sih ngelihat di Ancol cuma pantai? Tapi kenapa mereka pingin walaupun mereka nggak ada? Karena kebersamaan itu. Dan mau sama-sama bersyukur buat kasih setia Tuhan. Ibu Ika juga ya kurang lihat pantai Bu ya. Sampai maksudnya pada rapat dulu ya baru datang akhirnya nyusul ya. Tetap datang ke sana. Bukan karena terpesona dengan indahnya pantai Ancol. Ya, tapi kebersamaan itu. Dan saya melihat itu sedang terjadi di gereja kita. Fenomena yang luar biasa dari gereja mula-mula. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Di sini ada fungsi Pak Andre sebagai divisi usaha dana. Yang bagaimana dia mengumpulkan siapa nih jemaat yang punya usaha. Ya, sampai dia menunjukkan langsung ya sendiri contohnya. Dia mulai dari usaha yang saya punya. Taruh, ada Elzira, ada toiletku ya. Ibu Ika HNT-nya ditaruh di situ ya usahanya. Jadi bukan untuk lakunya produknya Pak Andre Saudara. Tapi pengorbanan dia untuk memberikan. Karena apa? Waktu dia berikan sebenarnya dia kekurangan dong Pak, keuntungan ya Pak. Jadi keuntungan Bapak maksudnya di-share ke gereja kan gitu ya. Sambil membutuhkan kerjasama ya kita semuanya untuk sama-sama bisa membeli ataupun menjual. Dan itu memberi kesempatan kita bukan saja menguntungkan gereja tapi menguntungkan kita. Ya, untuk menambah ekonomi kita. Dan saya setuju sekali dengan statementnya Pak Andre yang berkata, kadang kita itu dulu nggak tahu kalau kita tuh bisa bisnis. Ya, kadang kita itu sangat suka akhirnya terhalang dengan pikiran kita nih yang terbatas. Karena apa? Kita membatasi diri kita. Kita pikir kita nggak bisa ini, nggak bisa itu, saya ini nggak biasa begini, nggak biasa begitu. Sampai ada di satu keadaan membuat kita jadi palu gada. Apa lu perlu ada? Ya, apa aja yang bisa dikerjakan, kerjakan. Ya, untuk keuntungan untuk bagaimana nambah minyak, ya, bagaimana membuat lampu tetap menyala, ya, nggak berisik, ya, dengan token yang bunyi ya. Yang penting menyala. Ini bagaimana caranya? Akhirnya membuat orang jadi berinovatif, ya, berinovasi, jadi kreatif, ya, dan jadi nekat. Namanya orang usaha ya berjuang, gitu ya, berjuang. Bagaimana caranya? Ya, kita sambil melihat komunitas kita mana ya, apa yang kita bisa lakukan ya dengan komunitas kita. Wah, Saudara, ini luar biasa, ya. Bagaimana usaha dari divisi usaha dana, usaha daripada pembangunan ya. Kemarin sempat tanya Bu bagaimana tentang tempat dan segala macam. Tolong dilihat dulu, survei dulu. Tempat yang sana, yang lama itu dilihat dulu. Harganya masih segitu atau dinaikin sama dia, betul nggak Pak? Atau udah ada kali yang mau beli. Ya jadi jangan kita terus berdoa buat tempat itu, ternyata tempat itu satu udah dimahalin lagi. Ya,
udah lebih mahal lagi ya. Atau bagaimana kita harus cek. Sambil kita lihat mana tempat yang lain. Dan kita mulai doakan. Amin. Tapi saya percaya saudara, ketika kita mengerjakan bagian kita, gereja mengerjakan bagiannya, menempatkan Tuhan untuk memimpin gereja. Amin. Engkau yang menjadi pusat kami. Kami semua di bawah komandomu Tuhan. Ya, semua jemaat tidak ada yang tidak berdoa. Semua berdoa di rumah. Semua membangun mesbah Tuhan di rumah. Anak-anaknya dikasih pelajaran, dijejelin, bayi pun ya. Pastor ini juga bayi pun didengerin Alkitab. Padahal dia nggak ngerti. Ya kan, nggak ngerti, tetapi apa? Masalahnya firman itu roh, saudara. Firman itu roh. Hamba Tuhan aja nggak memahami semuanya, ya nggak hafal, udah bertahun-tahun baca nggak hafal-hafal juga, saudara ya, nggak selalu tahu. Untuk itu, saudara, kedua kebenaran ini, ya, untuk mengisi tahun dimulai dari tahun 2000 tahun ke-23 tahun gereja kita yang kita rayakan sekarang dan lanjut ke depan sampai kita masuk di dalam sabasnya Tuhan. Amin. Pastikan kita semuanya menempatkan Tuhan ada di depan kita sebagai pemimpin kita, dan kedua, biarlah kita sehati. Amin. Seroh di antara jemaat. Amin. Kita jangan masalahkan perbedaan karena pasti kita beda. Pasti beda. Cara menyampaikan A aja bisa beda-beda. Ada yang lantang A gitu kan, ada yang A gitu ya. Kalau kayak misalkan kalem sekali. Ayo saudara, kayak seperti mamanya, waduh ya, upacara bendera terus di rumah ya. Panggil ini panggil itu, suaranya keras. Beda, memang beda. Ya, tapi kita keluarga. Ya, nah, itu kan saudara. Demikian juga kita di sini beda-beda, tapi kita satu di dalam Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang diperdengarkan, dan saat ini saudara kita akan masuk di dalam perjamuan kudus kita. Bersyukur luar biasa Tuhan atur di tahun ke-23 di mana kita tanpa Bapak Gembala merayakan ulang tahun kita ya, GBKK ke-23. Di hari ini juga kita perjamuan kudus. Amin. Tidak ada yang kebetulan. Tuhan sudah merancang, ini waktunya kita kembali mengingat bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh darah dan tubuh Yesus. Amin. Yang saat ini kita akan sama-sama peringati. Semua Bapak Ibu bangkit berdiri dan kita masuk dalam doa syafaat. Kita menyanyikan pujian. Terima kasih Tuhan di pagi dan siang hari ini, di mana kami telah Kau berkati Tuhan dengan ibadah kami. Kau memberkati puji-pujian yang kami naikkan. Kau memberkati setiap kami yang telah mendengar suara-Mu Tuhan melalui hamba-Mu. Semuanya terjadi oleh karena Engkau beserta kami dan kami beserta-Mu Tuhan. Syukur, terima kasih untuk berkat-Mu di ulang tahun GBI KKA Tuhan 23 tahun. Kami bersyukur pertolongan Tuhan sempurna. Terima kasih Tuhan, kami boleh merasakan sukacita yang dari Tuhan. Biarlah usia 23
Tuhan, karena Engkau. Dan biarlah Kau persiapkan kami sebagai calon-calon mempelai-Mu Tuhan. Sampai pada garis akhir kami kedapatan setia. Kami kedapatan siap Engkau jemput Tuhan. Terima kasih kami percaya GPIKK mampu menyelesaikan Tuhan pekerjaan yang Tuhan percayakan pada hamba-hamba-Mu, pada kami semua Tuhan. Terima kasih jemaat Tuhan semuanya boleh dijemput oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami ucap syukur. Kami siap Tuhan bekerja bersama-Mu. Kami siap terus didewasakan Tuhan. Biarlah kami semua kedapatan cantik-cantik rohani Tuhan di hadapan-Mu. Kami sungguh percaya karena kami punya niat Tuhan untuk ke situ. Terpujilah nama-Mu, kami percaya berkat-Mu melimpah atas kami semua. Dan doa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita angkat tangan kita terima Tuhan. Turunlah atas kami anugerah yang besar daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, berkat ketiga tunggal dalam nama Yesus, menyertai, memberkati dan menjadikan kita berkat dari saat ini sampai selama-lamanya.